Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkata Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, dalam Tuhan ada harapan. Injil hari ini menceritakan bahwa ketika Yesus datang ke Kapernaum, banyak orang ingin mendengarkan ajarannya, ingin melihat dan mengalami mujizat dan sebagainya. Tak terkecuali 4 orang yang menggotong orang yang menderita lumpuh itu lewat atap. Tuhan Yesus melihat kegigihan dan iman mereka. Itulah yang menggerakkan hatinya untuk bertindak. Dan akhirnya mujizat dinyatakan. Orang lumpuh itu berjalan. Kreativitas para pengusung orang yang sakit lumpuh untuk membongkar atap rumah agar memohon bantuan Yesus menjadi gambaran bahwa manusia selain membekali diri dengan pengetahuan praktis, tetapi juga perlu memiliki iman agar dapat berpikir melampaui keterbatasan pengetahuan dalam memahami kehendak dan bantuan Tuhan bagi dirinya. Iman menjadi daya ilahi yang sangat menopang kita di zaman yang sangat kompleks ini. Bagi Yesus, kesembuhan rohani lebih penting dari kesembuhan fisik karena dosa bisa menyebabkan kematian kekal. Dengan tindakan itu, Yesus mau mempertegas identitasnya sebagai anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa. Saudara yang terkasih, ada banyak masalah dan penderitaan dalam hidup yang dipengaruhi oleh cara hidup penuh dosa, baik dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Maka kita perlu datang ke hadapan Yesus dengan penuh iman seperti si lumpuh agar Tuhan membebaskan kita dari dosa yang sering menjadi akar masalah dalam hidup. Masalah adalah teman yang selalu
menyertai manusia dalam hidup ini. Teladan iman si lumpuh dan orang-orang yang mengusungnya hendaknya membuka mata kita bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya asal kita percaya kepada Tuhan. Kadang kita merasa bahwa pintu keluar dari masalah itu sudah tertutup, padahal Tuhan masih membuka banyak pintu lain. Jalan keluar tidak pernah tertutup. Yang sering tertutup adalah mata kita. Mari kita membuka mata untuk melihat pintu-pintu lain yang dibuka Tuhan. Dalam Tuhan selalu ada harapan dan jalan keluar. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.